Setiap hari itu proses belajar, jadi nggak apa-apa, apalagi jadi ibu itu berat ya. Semoga makin baik lagi dan pelan-pelan bisa memaafkan ya. Kamu tuh pendek, bogel, gak ada yang mau sama kamu selain aku. Wah, sakit banget gak sih? Dibilang otak udang sama guru kimia karena nilaiku gak pernah lebih dari 75. Padahal aku alergi seafood. Wah, anti klimaks. Hai, ketemu lagi sama Cindy Lau di Cerita Cinta with Cindy Lau by Pop Asia. Senang sekali masih bisa menyapa kamu di saat yang baru ini. Wih, ini kayak Jepangan gitu ya guys ya, gitu menyambut vibes Japan Open, Tokyo Open yang sekarang lagi berjalan. Badminton banget tuh anaknya. Tapi kalau ngomongin badminton tuh soalnya, terutama badminton Indonesia kan, emang itu sangat amat menjadi salah satu olahraga yang dielu-elukan, selalu menyumbangkan prestasi, bahkan dari bertahun-tahun sebelumnya sampai dengan saat ini kita masih banyak banget atlet-atlet kita yang berprestasi terutama di ajang-ajang internasional. Tapi kan gak selalu bagus ya hasilnya ya. Karena kalau baca komen juga kalau lagi kalah tuh aduh sedih banget gitu. Banyak yang ngata-ngatain atlet, bahkan beberapa atlet tuh sampai mereka gak mau buka sosmed loh selama tanding kan, selama periode tanding, karena takut aja mempengaruhi emosional, takut baca komentar-komentar yang jelek atau gimana. Kita akan membahas itu ya hari ini ya. Kata-kata, kalimat-kalimat yang mungkin terjahat yang pernah orang bilang ke kamu, yang sampai sekarang mungkin kamu gak bisa lupa gitu. Membekas banget. Maaf nih ya, bukan maksudnya menguak luka lama, cuman kan ada pasti tuh kalimat-kalimat, gue inget banget gue pernah dibilangin gini sama orang ini pada saat ini tanggal segini sampai inget tuh. Kita buka ya. Yang pertama, ini dia tuh seorang ibu muda ya. Ini ibu muda yang mungkin waktu itu belum punya pengalaman juga gimana menjadi ibu. There is always first time for everything kan ya. Dibilang sama seorang pakar komunikasi. Oh, aku pernah dibilangin sama seorang pakar komunikasi. Anak lo sakit melulu, stres kali ya punya ibu kayak lo. Waduh. Tertampar rasanya perasaan seorang ibu yang baru mungkin belajar juga jadi ibu, baru juga nih punya anak, digituin gitu kan ya. Kan bukan maunya dia anaknya sakit guys. Aduh, tolong lah ya kalau misalnya kita nggak pernah mengalami atau kita nggak ada di posisi dia gitu. Jangan sotoy, sumpah deh, jangan kebanyakan sotoy. Dia tuh nggak bisa lupa sampai sekarang ya. Aku mendendam sampai detik ini katanya. Sabar, semoga saat ini udah nggak sering sakit-sakit lagi anaknya, amin. Semoga kamu juga udah makin paham lagi ya kan, makin belajar. Setiap hari itu proses belajar, jadi nggak apa-apa, apalagi jadi ibu tuh berat ya. Semoga makin baik lagi dan pelan-pelan bisa memaafkan ya. Ini juga lumayan sedih ya guys ya, aduh. Aku pernah kak dari mantan aku, kamu tuh pendek, bogel, gak ada yang mau sama kamu selain aku. Wah, sakit banget gak sih? Dia ini cowok sih. Mungkin kadang kalau fisik ya cowok juga mungkin harapannya biasanya adalah lebih tinggi dari cewek ya biasanya. Cuman ya gimana? Fisik juga kan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita kan nggak pernah minta bagaimana terakhir dan bagaimana, kita nggak bisa milih gitu. Lumayan pedes juga ya cewek kayak gini ya. Sebaiknya sih ya udah tinggalin aja ya. Kalau dari nggak tahu ya, ini kalau aku pribadi gitu. Aku pernah juga denger kalimat-kalimat yang agak-agak kurang baik gitu yang dibilang dari satu pasangan ke pasangan lain. Menurut aku nggak wajar sih ya, kayak kalau kita menjelek-jelekan pasangan kita sendiri gitu. Ya kalau emang dia jelek atau lo nggak suka, lu jangan mau gitu. Itu kalau lu udah mau tuh kan artinya lu menerima dia gitu kan. Apalagi fisik tuh kan kelihatan dari awal, ya kan. Mau dia bentuknya seperti apa atau gimana. Kok tiba-tiba berantem ngomongin fisik? Kurang sih kayaknya sih, kurang masuk logikanya gitu ya. Karena itu kelihatan dari awal. Mungkin kalau sifat kita nggak tahu, baru tahu di tengah jalan tuh nggak apa-apa diomongin atau dikasih tahu. Tapi kalau udah mulai main fisik atau kata-kata yang kayaknya terlalu parah,
kayaknya nggak wajar ya diucapkan gitu, apalagi ke pasangan yang seharusnya kita sayang, seharusnya kita hormati, seharusnya kita respect. Kalau udah mulai gak respect kayak gini, lebih baik ya sudahlah. Kalau artinya ngomong kayak gini berarti mungkin dia nggak mau sama kamu. Maafkan, relakan, dan jangan pernah minder. Ingat, jangan pernah minder. Apapun bentuk tubuh kamu, apapun diri kamu, kamu harus sayang dan cinta dan terima, ikhlaskan diri kamu sendiri gitu. Ketika kita udah sayang sama diri kita sendiri, ketika udah menerima diri kita sendiri, pasti nanti ada orang yang bisa menerima kita apa adanya. Ya, gak kuat deh bacanya ya. Kayaknya sedih gitu. Gak usah banyak untuk ini, tapi ini mungkin episode kali ini akan mengajak aja ya, mengajak kamu untuk coba komen di bawah. Pernah gak sih ada kalimat-kalimat atau inget gak sih kalimat yang pedes banget, jahat banget yang pernah kamu terima? Dan aku harap sih semoga kamu udah bisa memaafkan meskipun nggak bisa lupa ya. Satu lagi nih, dibilang otak udang sama guru kimia karena nilaiku nggak pernah lebih dari 75. Nggak bakal sukses kamu katanya kalau nggak bisa lolos terus dari KKM. Padahal aku alergi seafood. Wah, anti klimaks. Otak udang alergi seafood, iya nggak apa-apa. Tapi iya sih, guru juga berat ya jadi guru tuh ya. Sama aku juga dulu matematika di SMA itu adalah nightmare bagi aku. Aku selalu remedial gitu. Ini guru kimia yang tidak tahan karena dia nggak pernah lewat KKM 75. Tapi 75 tuh bagus loh. Dulu waktu aku SMA KKM itu 65. Itu aja udah setengah mati kan. Ada bahkan mungkin dulu lagi 60 ya kan, batas nilai terendah. 75 tuh oke. Jadi kalau misalnya kamu sempat dapat 68, sempat dapat 70 tuh sebenarnya udah oke sih. Tapi reminder juga gitu ya untuk guru-guru atau tenaga pengajar di luar sana, jangan pernah mengucapkan kalimat kayak kamu gak bisa sukses, kamu gak akan sukses. Jangan. Kamu yang pernah nerima kalimat itu, dengerin itu, jadiin semangat, jadiin acuan bahwa buktiin someday kamu bakal sukses, bahwa kata-kata dia itu gak akan mempengaruhi kesuksesan kamu, gak akan mempengaruhi hidup kamu ke depannya gitu loh ya. Semangat terus, semoga alergi udangnya bisa membaik. Kenapa jadi bahas alergi udang gue gitu kan? Lo sih pernah apa? dapetin kata-kata jahat? Aduh, jahat sih, apa ya? Gue kan mau kerja di dunia entertainment dong. Oh iya. Banyak orang mungkin kayak ngeliat tuh kayak ya. orang dia lo sih. Iya. Benar. Ini sebenarnya sama sih ya kan. Jadi kalimat jahat tuh bisa jadi dua versi nih gitu. Bagi beberapa orang bisa bikin kita down, tapi seringkali juga bikin kita tuh makin semangat dan makin terpacu gitu. Aku harap sih kamu yang mendengar atau pernah menerima kalimat-kalimat jahat jadi acuan gitu ya. Dibalikin jadi semangat lagi supaya nggak terjadi dan malahan membalikkan keadaan gitu. Sama lah ya, bener. Dunia entertainment tuh ya gitu lah ya. Gak sih, dulu pas awal-awal siaran cuma pernah dibilang sama salah satu senior, waduh, yang tidak usah disebutkan namanya ya, aku takut. Jadi kita pasang fotonya di sini. Jangan gitu. Posisinya adalah lagi siaran, terus tiba-tiba dia masuk ke ruang siaran. Ruang siaran tuh kita tuh selalu kaget kalau ada orang yang masuk atau ada orang yang ngetok, karena ruang siaran tuh kedap. Jadi buat yang nggak tahu ya, kalau kita siaran di radio, ruangannya tuh kedap banget. Jadi hampir nggak ada suara dari luar yang bisa masuk, kecuali diketok atau orang masuk, ya pasti kedengeran dong. Bayu dia masuk, Cindy katanya fotonya banyak yang like ya di Instagram. Bagus sih, tapi siarannya harus bagus juga ya, jangan cantik doang. Beberapa tahun yang lalu gitu. Dan itu posisinya masih siaran, saudara-saudara ya. Setelah itu saya harus siaran lagi dengan perasaan deg-degan. Sebenarnya nggak apa-apa sih gitu, kan ada pujian juga, tapi tiba-tiba setelah diangkat dijatuhkan ya. Suka gitu. Tapi oke, maksudnya aku dari situ juga aku waktu itu sempet sedih. Masa sih emang gue jelek ya siaran, emang gue cantik doang ya gitu kan. Karena mulai dari ya beberapa tahun terakhir kan memang ternyata penyiar itu bisa dilihat juga. Beda sama zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kita siaran suaranya doang gitu kan. Mungkin orang nggak mau cari tahu sih dia mana sih orangnya gitu. Kalau sekarang ternyata dengan kemajuan era digital dan lain-lain tuh orang pengen lihat siapa orangnya dan bagaimana wujudnya gitu kan. Jadilah tuh kalimat
kalimat-kalimat kayak gitu yang dulu pedes tapi sekarang aku bersyukur sih pernah dibilang kayak gitu, berarti aku harus membuktikan tuh aku jangan cantik doang tapi siarannya juga harus bagus. Sekarang ada di Kompas-nya. Gak mau sombong ya, kalian nilai aja sendiri ya. Kalian juga masih jelek, kalian juga masih bagus, tapi belajar lah. Gitulah guys, aduh. Kalimat-kalimat ini ya, menohok luka lama. Tapi itulah, kita gak usah terlalu banyak membahas. Karena kalau dibahas juga takut sedih saya tuh beneran deh. Semoga itu sekali lagi pesannya untuk episode kali ini adalah kalimat-kalimat yang jahat dijadiin motivasi. Semoga semangat terus, dan buat yang suka komen-komen jahat atau komen-komen gak waras gitu ya, tolonglah sebelum ngetik itu jempol dipikir dulu. Kalau kamu dibilangin kayak gitu mau nggak? Nah, nggak mau kan? Makanya nggak usah komenin orang. Masuk soto. Closing aja udah saya emosi.